Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi tentang kenaikan 75 basis oleh Bank Sentral Uni Eropa atau ECB di September yang lalu. Menurut saya kenaikan ini sedikit banyak mempengaruhi persepsi pasar. Kenapa? Pertama, Bank Sentral Uni Eropa itu adalah bank yang terkenal sangat konservatif. Bagaimana disebut konservatif? Suku bunganya di 2019 minus 0,5%. 2014 juga sudah minus, tapi belum 0,5, mungkin 0,1 sampai 0,4. Nah, dengan suku bunga minus itu artinya kamu taruh 100 juta di deposito, setelah 1 tahun dikembalikan 99.500.000. Kok ada orang mau gitu? Ya memang tujuannya supaya dana masyarakat tidak terlalu banyak ditempatkan di deposito dan diputar di sektor real. Nah, jadi kebijakan suku bunga rendah itu cara kerjanya seperti tadi. Nah, dengan kebijakan seperti ini, tentunya menaikkan 75 basis dalam satu kali kenaikan itu adalah very big deal. Karena kan orang naik itu 0,25, 0,25. Ini enggak 0,75. Sebelumnya di bulan Juli naiknya 0,5. Nah, dan karena Uni Eropa adalah ekonomi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika dan setelah China, tentu apa yang mereka lakukan sedikit banyak juga akan mempengaruhi persepsi daripada para pelaku pasar khususnya obligasi. Nah, pertanyaan yang di awal adalah kenapa ECB tiba-tiba menaikkan suku bunganya secara agresif? Secara textbook, tugas daripada bank sentral adalah mengendalikan inflasi. Lebih tepatnya menjaga agar yang namanya inflasi, apalagi namanya inflasi inti ya core inflation, itu tidak lebih tinggi daripada suku bunga. Jadi menempatkan suku bunga lebih tinggi daripada inflasi itu akan menjaga daya beli masyarakat. Nah, kalau sekarang suku bunganya sampai negatif, berarti kan inflasi intinya juga mungkin negatif. Nah, inflasi inti yang negatif berarti apa? Eh, Bagus dong Pak, kalau inflasinya negatif kan, berarti kan harga barang turun. Tidak juga Bapak Ibu. Kalau coba Anda bayangkan kamu kerja di perusahaan, ya 10 tahun tidak naik gaji. Nah, kenapa? Karena harga jual perusahaan 10 tahun juga sama. Barang yang dia jual juga sama banyaknya. Kalau sekarang perusahaan nggak bisa dapat kenaikan income, bagaimana caranya dia mau kasih kenaikan gaji, gitu kan? Nah, jadi inflasi yang tinggi, orang sampai demo karena katanya makin mahal, itu jelek. Inflasi yang terlalu rendah, itu juga jelek, Bapak Ibu. Jadi, inflasi itu perlu ada, cuman jangan terlalu tinggi dan jangan pula terlalu rendah. Nah, di 2022 ini kondisinya terbalik. Jadi kalau dulu inflasinya euro sangat kecil, sekarang inflasinya 8 sampai 10%. Targetnya adalah sama dengan US 2%. Nah, eh, Amerika Serikat itu sudah menaikkan suku bunganya secara agresif dari 0,025 menjadi 2,25 sampai 2,5. Sementara ECB itu baru naikin 2 kali di bulan Juli dari minus setengah jadi 0, kemudian 0 menjadi 0,75 di September. Jadi kalau Amerika sudah naik 2%, 2,25% gitu ya, ECB baru naik 1,25, tapi itu pun 0,5-nya kita nggak usah hitung gitu. Jadi dibagi pelaku pasar ya, ECB itu bank yang suka terlambat. Bank sentral suka terlambat. Jadi dianggapnya terlambat lah, terlalu hati-hati lah, terlalu khawatiran lah. Apa sih yang mereka khawatirkan? Karena kalau menaikkan suku bunga secara agresif itu ada kekhawatiran nanti ekonominya malah nggak jalan karena suku bunga mahal, kredit jadi mahal, maka permintaan akan turun gitu. Nah, kenapa kenaikan 0,75 kali ini mengubah persepsi pasar gitu kan? Eh, Pertama begini, kalau dulu menjadikan alasan supaya ekonomi tidak resesi, supaya masyarakat tidak sulit, supaya permintaan tumbuh, sekarang udah nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena inflasi terlalu tinggi gitu. Nah, jadi entah sudah resesi atau belum, masyarakatnya sudah resesi karena inflasi, bukan resesi karena nggak ada permintaan gitu. Nah, walaupun hari ini masih perdebatan lah ya, ada yang bilang ya kan sekarang udah clear harganya mahal itu karena harga gas mahal. Harga gas mahal itu bukan karena yang beli banyak, karena sedang terjadi perang di Rusia Ukraina sehingga ada supply disruption.
harga gas mahal, harga batu bara mahal, sehingga menyebabkan harga listrik juga jadi mahal. Nah, listrik jadi mahal, semua otomatis semua biaya hidup juga tinggi gitu. Menaikkan suku bunga tidak akan mengubah situasi gitu. Karena itu baru jalan kalau kondisi normal. Misalnya ekonomi lagi bagus, semua orang ada uang beli properti, harga properti naik tidak terjangkau. Nah, kondisi seperti itu bisa dikendalikan dengan suku bunga. Jadi dengan menaikkan suku bunga, KPR jadi mahal, orang mau spekulasi properti jadi mikir-mikir. Nah, tapi kalau dalam situasi harga barangnya mahal bukan karena permintaan, tapi karena perang Rusia-Ukraina, kenaikan suku bunga itu menurut sebagian pendapat ya itu tidak banyak gunanya. Nah, jadi ya tapi sekali lagi ya mau itu penyebabnya apapun, yang jelas angka inflasi sudah terlalu tinggi sehingga alasan-alasan yang klasik yang selama ini dipakai sudah tidak bisa digunakan. Nah, kedua karena mereka terlambat menaikkan suku bunga dan selama ini terlalu konservatif, mata uang euro itu terus terang melemah terus terhadap US dollar dan bahkan juga melemah terhadap rupiah. Dulu saya tahunya ya 1 euro itu lebih besar daripada 1 US dollar. Apa yang membuat saya tahu tentang itu? Karena saya waktu itu nonton film 2012 yang film tentang bencana alam. Di mana waktu itu ada agent dari pemerintahan Amerika, mereka kan sedang mencari dana untuk bangun kapal untuk bisa selamat kalau ada bencana alam. Didatangilah seorang sultan. Sultan itu dia kasih penawaran, oke kalau nanti misalnya terjadi kiamat gitu kan, terjadi cuaca buruk atau apa sehingga harus selamat ke kapal itu, satu kepalanya 1 miliar dia bilang. Terus sultannya tanya tanya lagi, oh keluarga saya banyak nih, satu kepala itu 1 miliar apa? Jadi hitungannya berapa? Terus agennya bilang, sorry ya, ini hitungannya satu kepala 1 miliar gitu. Jadi kalau keluarganya dua ya bayarnya 2 miliar seperti itu. Terus harganya bukan dalam US dollar tapi dalam euro. Kenapa? Karena pada waktu itu 1 euro itu lebih dari 1 US dollar, mungkin 1,1 atau 1,2. Nah sekarang sebaliknya, sekarang 1 euro itu sudah hampir sama dengan 1 US dollar. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu 0,99 sama dengan 1 US dollar. Nah kalau terhadap rupiah juga sama. Rupiah itu dulu saya tahunya 16-17 ribu, sekarang 14-15 ribu. Nah, jadi memang suku bunga kebijakan suku bunga yang rendah itu telah berdampak pada kurs nilai tukar. Nah, kurs yang terlalu lemah itu bukan juga menurut saya ada masalah baru. Kalau kurs kamu lemah, barang-barangnya banyak yang kamu import ya, contoh minyak misalnya, itu akan menimbulkan yang namanya imported inflation. Jadi misalnya dulu satu barel minyak 100 US dollar. Nah, kalau kursnya 1,1 euro sama dengan 1,1 USD, dengan 90 euro saya bisa dapat satu barel. Sekarang 1 euro sama dengan 1 USD. Jadi untuk beli satu barel yang sama jadi 100 euro. 90 jadi 100 euro, kita ngomong inflasi 10%. Jadi katakan harga barang sama saja, tapi kalau kurs kita melemah dan barang tersebut kita import, maka akan ada selisih harga yang disebabkan karena selisih kurs itu. Itu yang disebut dengan imported inflation. Jadi kalau mempertahankan suku bunga yang rendah, ya itu apakah efektif mengendalikan inflasi? Belum tentu juga. Kalau suku bunganya terlalu rendah sehingga terjadi kurs yang melemah, nah itu juga tidak akan efektif. Nah, yang ketiga yang saya bilang ini yang terutama diperhatikan oleh pelaku pasar obligasi. ECB menaikkan suku bunga, memang katanya inflasinya tinggi. Mungkin sebagian orang melihat jangan-jangan yang dilakukan Bank Sentral US itu benar nih. Bank Sentral US kan juga mengalami hal yang sama. Inflasi mereka 8-9% gitu. Akhirnya karena situasinya sulit, mereka menaikkan suku bunga secara agresif. Dan somehow setelah beberapa saat, angka inflasinya tertahan di 8% dan mulai menurun gitu. Nah, kalau misalnya US menaikkan bunga agresif dan berhasil, ECB lakukan dan somehow juga berhasil, itu jangan-jangan nanti jadi percontohan negara lain di dunia gitu. Jadi dia punya inflasi supaya kalau inflasinya tinggi itu suku bunga perlu dinaikkan signifikan.
Nah, jadi yang saya khawatirkan atau mungkin yang sebagian daripada pelaku pasar khawatirkan adalah ini memancing bank sentral negara lain untuk sama-sama menaikkan suku bunga. Ya, pertimbangannya juga nggak cuma itu sih. Kalau bank sentral yang besar seperti Eropa, Amerika menaikkan suku bunga, sementara negara yang kecil menengah tidak, itu nanti akan berdampak ke mata uangnya. Sehingga kalau nanti misalnya mata uangnya melemah, pengendalian inflasi juga menjadi lebih sulit. Nah, bagaimana kalau kita bicara kalau naik suku bunga resesi loh, nanti orang nggak sanggup untuk ngambil KPR, nggak sanggup ngambil kredit atau punya kredit tapi gagal bayar kena bunga semakin tinggi gitu kan, itu kan bisa menyebabkan resesi. Nah cara pikirnya mungkin sekarang gini, oh ya betul itu memang ada resiko resesi, tapi sekarang di depan mata itu adalah inflasi, jadi beresin inflasi dulu. Ya kalau yang berpikiran short term mungkin seperti itu. Saya yakin yang duduk di bank sentral itu ada yang apa ekonom-ekonom yang sudah sangat berpengalaman. Jadi yang mereka lihat nggak cuma tahun ini, tapi juga tahun depan. Tapi itu bukan berarti yang tahun ini bisa kita kesampingkan begitu aja. Ya. Nah, dengan adanya tren kenaikan suku bunga ini, maka dalam jangka waktu dekat yang namanya bond akan sangat volatile. Ya. Investor akan minta imbal hasil yang lebih tinggi, baik untuk corporate bond ataupun untuk government bond. Dan karena imbal hasil yang diminta lebih tinggi, harga obligasi yang sudah existing biasanya akan mengalami koreksi. Nah, berapa lama sampai seberapa dalam? Menurut saya sebagai investor kita tidak usah terlalu reaktif. Persepsi market itu berubah dari waktu ke waktu dan berubah dengan cepat. Cerita bahwa suku bunga akan naik agresif, harga obligasi volatile itu bukan cerita baru. Dari 2021 sudah ada. 2022 ini memang semakin berat gitu kan. Tapi ya apakah harga obligasi crash? Enggak juga. Ya. Naiknya agak berat, iya. Tapi kalau dilihat dia secara harga cukup kalaupun ada koreksi tidak terlalu dalam gitu. Nah, kenapa? Karena saya bilang tadi ada yang lihat tahun ini, ada yang lihatnya juga tahun depan. Tahun depan kalau resesi suku bunga bisa turun. Jadi tidak semua investor merespon volatilitas jangka pendek. Yang ada malah kalau terjadi penurunan, dia manfaatkan untuk masuk ke reksadana fixed income. Nah, jadi sebagai investor baiknya bagaimana? Menurut saya yang pertama fokus pada aset alokasi. Asetnya kita perlu bagi. Ada reksadana yang basisnya obligasi, ada reksadana yang basisnya saham. Sehingga pada saat kondisinya lebih favor ke saham, ya kita ada portfolio yang diuntungkan. Sebaliknya pada saat lebih favor ke obligasi, kita juga ada reksadana fixed income yang diuntungkan. Nah, kemudian kita disiplin ya. Misalnya saya sudah bagi setiap bulan 40% reksadana fixed income, 60% saham. Ya sudah saya disiplin masukin terus gitu. Dan yang paling penting orientasi saya jangka panjang. Kalau kita orientasinya adalah nanti cek saldo turun 1-2% saya stres, Anda akan sulit untuk bisa jadi investor. Kenapa? Karena ya investnya baru belum seberapa sudah dia turun sedikit sudah patah semangat gitu. Nah, jadi memang penting untuk memiliki orientasi investasi yang jangkanya lebih panjang. Demikian dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih.